di channel Om Ewa. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai apa ya, ESC dulu ya. ESC, kita ada dua ESC yang sini Hobby Wings. Nah, sebelum kita masuk pembahasan topik ESC, kita akan pengantar dulu apa sih fungsinya ESC ini, kenapa dan harus diganti. Nah teman-teman, buat kalian yang lagi mulai dunia RC radio control, nah itu kan memang kalau beli bawaan itu rasanya seneng ya pasti yang pertama seneng. Kedua, setelah kita main seminggu 2 minggu, rasanya tuh ada yang kurang ya teman-teman. Jadi alasan kenapa RC itu perlu di-upgrade, yang perlu di-upgrade pertama kali itu apa? Nah itu adalah elektrikalnya teman-teman. Jadi kenapa RC bawaan pabrik itu ndak enak setelah kita main 2 minggu, 3 minggu, bahkan 1 bulan, itu feel-nya itu nggak enak. Waktu kita main pertama kita seneng, kita dapat feel-nya seneng dulu. Nah karena kita belum pernah mencoba radio control yang full propo ya. Kita bisa belok pelan-pelan, sedikit demi sedikit, gas bisa kita atur kecepatan naik turunnya, bisa kita adjustment sendiri. Berbeda dengan RC yang sebelumnya kalian pakai yang hidi, terus sekali pencet langsung kenceng, sekali belok langsung mentek gitu kan ya. RC yang propo itu kan sudah nyaman, sudah enak. Tapi ketika kita main jauh lebih dalam lagi, dan itu rasanya masih ada yang kurang, dan untuk pabrikan ya teman-teman. Jadi kenapa RC itu harus di-upgrade? Yang pertama itu wajib elektrikalnya dulu, entah RC apapun itu, mau MN, mau WPL, mau RGT, mau SCX ya teman-teman. Mereka itu mesti elektrikal tuh wajib diganti lah, nggak enak lah. Kenapa itu wajib diganti? Padahal ya RC-nya kan mahal-mahal ya, sudah mahal-mahal. MN juga sudah bagus, sudah nyaman. Karena gini teman-teman, elektrikal itu yang mempengaruhi jalannya si RC ini. Ketika kita gas, kita tarik tuasnya itu untuk receiver bawaan, elektrikal bawaan, pasti dia jalannya itu nggak bisa smooth. Pasti dia loncat, jerantal, jerondol. Meskipun kita bisa atur gasnya, tapi gasnya pelan. Kita untuk RC bawaan pelan gitu, itu belum merespon. Kita tarik tuas sedikit itu belum merespon. Baru kita agak lebih dalam, dia malah jerondol gitu kan ya. Jerondol dalam masih pelan gitu. Terus ketika dia nabrak obstacle atau bebatuan, bukannya dia melewati atau menggilas si bebatuan, tapi dia malah jumping gitu kan ya. Cek gitu, dia nyantol, terus kita tarik gas tuas lagi, malah dia jumping. Nah itulah kenapa elektrikal itu harus diganti. Kita untuk menghilangkan feel yang seperti itu, feel kasar lah seperti itu. Jadi fungsinya elektrikal di upgrade adalah untuk menghaluskan jalannya si RC ini ketika dia berjalan seperti layaknya mobil RC atau mobil-mobil dengan skala yang beneran sesungguhnya. Jadi ketika dia pelan ya pelan, ketika dia pelan bisa ngelibas bebatuan dengan pelan juga. Karena RC ini RC adventure ya, dia nggak butuh speed terlalu tinggi, dia hanya butuh torsi yang besar. Ketika torsi itu besar, dia nggak butuh speed yang kenceng. Pelan pun dia bisa melewati bebatuan, bisa menggilas bebatuan, bisa melewati obstacle dengan kecepatan yang sangat pelan gitu. Nah itu nggak bisa di electrical standar. Jadi electrical standar itu harus disingkirkan. Apa tuh electrical standar itu? Electrical standar itu ya PCB boardnya itu sama remote bawaannya itu harus disingkirkan. Terus kita ganti apa? Nah kalau kalian ganti itu harus satu paket ya. Receiver sama ESC itu harus satu paket. Kita kalau biasa menyebutnya RX-TX ya. Receiver, transmitter, ESC. Nah, receiver dan transmitter itu dalam satu paket. Ketika kita membeli transmitter itu remote. Nah, remote kita juga pasti dibawain dengan receivernya ya. RX-TX, receiver, transmitter. Itu mesti satu paket kalau dalam pembeliannya itu. Kalau satu ini toh apa cukup? Belum. Karena kita harus butuh ESC. Nah, ESC ini banyak tipenya, banyak pilihannya teman-teman. Kita akan bahas tentang topik ESC ini nantinya. Jadi kalian biar nggak salah pilih ESC ya teman-teman. Kalian sudah upgrade, kenapa jalannya masih jerantal serondol gitu kan? Ya kalian salah pilih ESC mungkin gitu. Kalau masalah untuk RX-TX, kalian bisa pakai apapun itu. Apapun, dia nggak pengaruh terhadap jalannya atau smoothnya si RC ini.
mau pakai Dumbo RC, mau pakai yang bagus Radio Link ini bagus, dia ada tambahan fiturnya, atau mau pakai mungkin Flysky juga boleh, nggak masalah, mau apapun itu nggak masalah, yang penting dia sudah 2,4 GHz dan dia punya receiver yang terpisah seperti ini. Karena receiver yang terpisah seperti ini kita akan sambungkan dengan ESC. Nah, kita setelah upgrade remote-nya, RX-nya, tentu kita harus juga membeli sebagian part lagi, yaitu ESC ya teman-teman. Karena dalam satu board di bawaan modul di MN original, yaitu satu kotak itu dalamnya dalam satu paket, dia udah ada ESC plus receiver transmitter ya, dia makanya di situ sudah satu paket board. Nah, kenapa tuh pabrikan itu selalu memberikan RX receiver dan ESC itu dalam satu kesatuan board? Karena memang untuk menekan biaya produksi ya teman-teman. Jadi kalau mereka sudah membuat RC-nya itu bagus, dari bodinya yang bagus, link-linknya sudah metal, gear-gearnya juga sudah metal, gardanya juga sudah bagus, motornya juga bagus, untuk gear dalamnya juga sudah bagus, dia akan mempertimbangkan juga harga jualnya. Untuk menekan harga jual, maka dia membuat elektrikal yang seadanya, yang seala kadarnya dulu, yang bisa RTR, yang nantinya bisa diupgrade pelan-pelan sama si ownernya nanti gitu ya teman-teman. Jadi seperti itu ceritanya. Jadi untuk menekan biaya, mau SCX, RGT, MN, WPL itu sama, dia untuk receivernya, elektrikalnya itu bawaan pabrik mesti kurang nyaman, dan mesti teman-teman semua itu pemain RC mesti diganti itu. Wajib pertama yang harus ganti itu bukan ban dulu, bukan kopel dulu, bukan bodi dulu, bukan aksesoris dulu, bukan gearnya dulu, tapi elektrikal dulu yang mereka ganti. Kenapa? Karena memang untuk ngejar feel enaknya, feel pelannya gitu ya. Oke, kita akan bahas ya teman-teman untuk ESC dan apa itu ESC dan cara kerja ESC itu gimana. Untuk transmitter kan sudah ya, dia hanya mengirimkan sinyal yang kita kirim melalui tuas-tuas tombol yang ada di transmitter, kemudian dia akan diterima oleh receiver ini. Dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 channel sesuai dengan tuas atau tombol yang ada di transmitternya, dia akan dikirim sinyal ke sini sesuai channelnya. Nah, untuk sinyal di sini, ini kumpulan sinyal yang diterima oleh transmitter ke receiver, yang diterima receiver, dia akan dilanjutkan ke ESC nih ya teman-teman. Jadi ESC ini fungsinya apa? Ya ini fungsinya vital banget. Ini fungsinya untuk kontrol speed motornya. Artinya apa? Ini yang dipakai untuk halus, lembut, torsi gede atau torsi besar, jalannya smooth atau enggak itu di sini. Ini pengontrolnya ya teman-teman. Jadi ini yang bertugas secara langsung yang berhubungan ke motor atau dinamo. Nah, bukan ini, tapi ini yang membuat dinamo itu kuat, disuplai tenaga besar, disuplai tenaga kecil, torsinya gede, itu ada di ESC ya. Makanya teman-teman jangan salah pilih untuk ESC-nya ya teman-teman. Jadi kebanyakan dari kita itu semua itu, kebanyakan mayoritas kalau dipersentasekan hampir nih 75-80% untuk teman-teman itu pasti pakainya Hobbywings. Entah kenapa saya juga kurang tahu, tapi pengalaman saya menggunakan Hobbywings ini wawet, satu kali beli sampai seumur-umur ini ya belum pernah rusak. Asalkan jangan dibolak-balik itu baterainya, kobong langsung ya. Nah, kita akan bahas Hobbywings ESC Hobbywings yang 1060 dan 1080. Nah, ini berbeda teman-teman, dia berbeda. 1080 dan 1060. Yang 1080 apa fungsinya, apa fiturnya, yang 1060 apa fungsinya, apa fiturnya, dan kelemahannya kedua ini apa. Terus harganya kok jauh lebih mahal yang 1080, dia itu 2 kali lipat dari harganya yang 1060. Kita beli ini satu, dapat ini dua. Nah, untuk lebih jelasnya kita view kameranya lebih dekat lagi, kita akan jelaskan secara detail. Jangan kemana-mana, simak terus video ini. Nah, ini teman-teman sudah saya ganti view kameranya, dan ini kita akan perbandingkan untuk ESC 1060 dan 1080 Hobbywings ya teman-teman. Jadi untuk spek secara singkat, 1060 dan 1060 itu yang paling membedakan adalah besaran ampere yang dihasilkan atau outputnya. Ini yang 1080 Hobbywings 1080 ya teman-teman. Jadi 80 dalam arti dia 80 ampere. Kalau yang ini 1060 yang dalam arti dia menghasilkan 60 ampere. Ini kita lihat angka di belakangnya ya teman-teman.
Untuk angka 10 ini adalah skalanya 1/10 ya. 1/10, 1/10 80 ampere, 1/10 60 ampere ya. Ini yang membedakan. Ampere itu apa? Ampere adalah kuat arus. Kuat arus itu diperlukan untuk menenagai si motor agar motor itu bisa kuat dan maksimal menghasilkan daya magnet. Karena motor kan ada lilitan di dalamnya kan. Lilitan itu kan yang akan diubah menjadi magnet. Semakin banyak arus yang masuk, semakin besar arus yang masuk, semakin kuat pula magnet yang akan dihasilkan, sehingga dia akan tarik menarik dan tolak menolak dengan magnet di cangkangnya. Kan ini kan untuk brushless ya. Jadi ESC itu ada dua macam, ESC yang brushless dan ESC yang brushless. Bedanya apa ya? Beda teman-teman. Beda yang membedakan adalah motor yang kita pakai. Kalau kita menggunakan motor yang brushless, kita harus memakai ESC yang brushless. Brushless itu apa? Brushless itu adalah motor yang masih memakai brush. Nah, dia masih ada tonjolan atau masih ada itu apa namanya sikat ya, brush sikat ya. Kalau motor kan di dalamnya kalau kita buka kan ada kumparan. Nah, kumparannya itu kan ditempel sama karbon. Nah, karbonnya itu namanya brush. Ini untuk khusus brush dan ini untuk khusus brush. Untuk spek singkatnya yang paling membedakan adalah itu 60 ampere, 80 ampere. Bagus yang mana? Tergantung motor yang kalian pakai. Kalau kalian pakai yang tipe motor maksimal tipe 390 ini udah cukup banget. Kalau ini overpower untuk motor sekecil 390 atau 360 atau 370. 160 itu udah cukup banget untuk mumpuni. Kalau kalian memakai motor yang 540 tipenya, 540 itu tipe motor ya atau tipe dinamo ya teman-teman. Jadi dibedakan dengan diameternya, panjangnya serta lilitannya. Kalau yang pakai dinamo yang besar 540 dia itu bisa maksimal nih juga bisa pakai 60 ampere mampu, 80 ampere jauh lebih baik gitu ya teman-teman. Jadi tergantung motor yang dipakai. Kalau motornya masih pakai motor standar di MN itu kan motor standar 360 370 mark upgrade atau 390 itu kita pakai yang brushless 1060 cukup bagus. Kalau kalian ada dana lebih ya 1080 overpower, tapi jangan lupa di remote itu di limit ya. Jangan semua maksimal 80 ampere dikeluarkan atau dihembuskan ke motor 390, bisa kebakar gitu. Nah, aman, tapi asalkan di remote-nya nanti di limit. Yang limit yang mana sih yang ini teman-teman? Ini limit di sini. Nah, kita limit di sini ya. Power maksimalnya jangan di 100%. Kita kasih ke 75 atau 50% aja. Untuk 50% dari 80 ampere kan 40 ampere. Kalau kita mau pakai yang 390 kita kasih ke 75% aja dan jatuhnya ke 50 sampai 60 amperan. Meskipun kita memakai 1080 ampere tapi daya output yang dihasilkan kita limit ke 60 ampere aja. Kita cari settingannya yang tepat karena tipe ESC yang 1080 itu kita memiliki kontrol untuk settingan ESC. Kalau yang 1060 kita nggak dapat gitu ya. Ya ini membedakan adalah fiturnya. Ini fungsinya buat apa kita akan pelajari nanti jauh lebih dalam lagi ya teman-teman. Jadi yang membedakan adalah ampere. Ini 60 ampere, ini 80 ampere. Nah yang 80 ampere itu bisa kita setting untuk settingannya. Kita dikasih program card nanti gitu ya teman-teman. Jadi harganya memang ini jauh lebih mahal daripada yang 1060 karena yang ini jauh lebih gede powernya, ampernya 80 ampere plus kita kasih control card dan ini belum support control card. Dia hanya untuk ESC biasa aja dan dia cukup lumayan untuk dinamo atau motor-motor masih bawaan. Nah selain itu ada di bawahnya lagi 60 ampere itu ada motor-motor atau ESC yang 40 ampere. Dan ini saya tidak rekomend ya teman-teman. Ini harganya murah banget tapi ini cepet banget rusak, cepet banget terbakar ya teman-teman. Buat motor bawaan pun juga seperti itu. Ini gas-gasannya, feel-feelnya ini masih nyentak-nyentak dan ini masih nyerondol itu ya teman-teman. Tapi ini sementara kalau kalian masih kumpul-kumpul dana buat beli ESC seperti ini, kalian pakai kayak gini ya enggak apa-apa, enggak masalah. Yang penting kalian sudah menggunakan RX-TX sudah terpisah, kemudian kalian menggunakan ESC yang ini dulu sementara enggak masalah ya. Selama kalian pakai untuk off-road aman-aman, enggak terlalu ekstrim itu enggak masalah. Jangan terlalu dipaksa untuk jalur-jalur ekstrim karena dia kalau dikasih tenaga yang 60 ampere 40 ampere dia bisa terbakar ESC-nya ini ya teman-teman.
Terus ini feel-nya atau karakteristik ESC ini itu masih nyentak. Oh ya, ESC itu ada karakteristik ya teman-teman. Jadi dia itu memiliki mappingan untuk mengeluarkan kuat arusnya. Jadi kita akan bahas nanti ya teman-teman. Kita akan bahas dulu untuk perbedaannya ya. Kalian sudah tahu perbedaan speknya seperti itu. Untuk perbedaan fisiknya ini hampir sama dan hampir menyerupai yang sama. Dia memiliki juga apa namanya nih? Potensio elko kapasitor ya teman-teman. Kapasitornya ini jauh lebih gede ya. Ini ya sama, tapi bentuknya sama, cuma ini faradnya kita lihatnya lebih jauh lebih besar. Kemudian untuk garis-garis pendinginnya sama-sama tidak memakai kipas pendingin. Terus ini untuk strippingnya garis seperti ini ya teman-teman. Ini kalau yang ini dia garisnya kecil-kecil. Nah, yang kecil-kecil seperti ini sangat membantu banget buat proses pendinginan ya teman-teman. Jadi untuk coolingnya ini jauh lebih dingin karena udara bisa keluar dari sisi manapun ya, dari sisi ke sini vertikal atau horizontal kita nyebutnya ya. Dia bisa dari arah mana aja dia bisa. Kalau yang ini dia nggak bisa, dia aliran uap panasnya atau aliran udara panasnya dia hanya menyebar ke samping horizontal ya, hanya menyebar ke samping. Kemudian di sini juga ada pin. Nah, ini adalah pin selektor untuk kita memilih baterai untuk yang bawah. Kalau kita menggunakan LiPo, kita harus colok jumper ini ke sini sesuai petunjuknya ya teman-teman. Ini NIMH, kita menggunakan baterai jenis NIMH, kita colokkan seperti ini. Bedanya apa kalau LiPo? Kalau kita memakai ESC ini dia akan otomatis cutting off ya. LiPo kan karakteristik baterai LiPo kan tidak boleh dihabiskan ya dayanya ya. Jadi dia kalau dihabiskan terus kemudian kita cas kan dia akan kembung. Nah, kalau kita menggunakan proteksi LiPo, maka yang terjadi baterai kita jauh lebih awet dan jarang banget untuk kembung. Karena kalau kita memakai settingan LiPo, daya untuk minimal itu sudah dia cutting off, dia nggak bisa jalan. Tandanya baterainya sudah mau habis, dia udah tahu kalau dia baterai LiPo, kalau dia akan cut off ya. Jadi meskipun kita gas-gas mobil atau motor RC kita juga nggak bisa jalan karena dia cut off di voltase yang paling rendah di baterai LiPo untuk safety agar baterai LiPo kita awet. Kalau di NIMH ini lebih enak lagi. Kalau NIMH itu baterai itu nggak ada karakteristik seperti LiPo ya. Jadi kalau NIMH itu kita bisa habiskan daya baterai semaksimal mungkin. Jadi untuk baterai-baterai NIMH yang masih bulat-bulat gitu, dia bisa jauh lebih lama mainnya karena baterai jenis NIMH ini kita bisa sampai drop voltage ya. Jadi sampai benar-benar habis dia bisa, dan kita bisa cas lagi dengan aman karena dia kan isinya karbon. Kalau LiPo kan dia lithium ion ya. Jadi dia nggak boleh kehabisan voltage, nggak boleh sampai low banget voltage-nya, dia akan di cut off. Nah, ESC ini sebagai proteksi juga untuk baterai kita. Kalau kita memakai settingan LiPo padahal kita colok baterai ke NIMH ya aman-aman aja. Jadi dia akan cut off di voltage yang rendah. Baterai NIMH kita jauh lebih awet lagi nanti. Terus kemudian untuk jumper yang paling atas ini ada 3 jumper. Untuk kalau kita seperti ini, dia akan settingannya menjadi front sama brake, dia nggak ada reverse. Jadi kita mundurin dia nggak mau. Ini kalau settingan seperti ini untuk RC atau untuk speed boot juga bisa dipakai ya teman-teman. Kalau kita settingannya yang sini yang kita jumper seperti ini, nah dia akan front sama brake, jadi dia akan maju sama mundur. Front aja, front dan brake dia tidak ada mundur. Kalau ini front brake dia ke depan, dia nggak mundur. Kalau ini front sama nggak dia front brake reverse. Sorry ya teman-teman. Jadi kalau kita jumper seperti ini ada tandanya dia maju, ngerem sama mundur. Kalau kita jumpernya seperti ini, dia akan maju dan ngerem doang, tidak pakai mundur. Kalau kita lepas semua, dia forward dan reverse, dia maju sama mundur tanpa rem. Nah, saya sukanya tanpa rem ya. Jadi rem itu dipakai ketika RC ini pakai buat drift ya. Kalau RC buat adventure jarang kita pakai rem. Jadi cara ngeremnya itu seperti ini ya teman-teman. Jadi kita gas, kemudian kita sentak
mundur, dia akan ngerem, dia nggak akan mundur. Tapi kalau kita mundur lagi kedua kalinya, dia baru mundur. Jadi mundurnya itu pakai 2 kali. Ini rem, ini mundur. Ini rem, ini mundur. Ini maju seperti biasa. Ini rem, ini mundur, gitu ya teman-teman. Jadi dia pakai 2 kali tuas kalau mundurnya. Terus sama juga yang di sini selektornya, jadi dia selektornya sudah tidak memakai jumper seperti ini. Kalau di sini selektornya dia pakai program card. Jadi kita akan dikasih program card seperti ini ya teman-teman. Jadi kelebihannya daripada si 1080 dia sudah 80 ampere. Kemudian dia sudah memakai program card dan pendinginnya juga sudah 2 arah ya, vertikal horizontal. Kemudian program card ini juga kita atur. Nah, caranya gimana untuk mengatur program card ini? Oke teman-teman, kita akan setting ya teman-teman. Jadi sini ada sinyal, ada plus, ada minus. Di sini juga kita akan ada kode sinyal. Ini yang sinyal ya teman-teman. Sinyal positif dan negatif. Ini positif dan negatif adalah powernya, dan ini adalah sinyal yang kita akan ubah ke ESC. Jadi caranya segampang banget, kita hubungkan untuk kabel putihnya ke tanda sinyal seperti ini. Plus untuk merah, negatif untuk hitam. Nah, ini yang sama ya teman-teman. Jadi kita samakan, untuk putih dia di kode sinyal, plus untuk merah, dan negatif untuk hitam. Oke. Nah, ini adalah settingan untuk ESC 1080 yang membedakan dari 1060. Kalau 1060 ini settingan dari pabrik, kita tidak bisa rubah-rubah dia menggunakan settingan bawaan dari sana. Dan ini otomatis bisa untuk RC apa aja ya teman-teman. Kalau ini kita bisa setting sesuka-sukanya. Kalau misalkan kita mau pakai untuk RC seperti ini, RC Jeep Off-road, bisa untuk speedboat, bisa untuk heli dan lain-lain lah teman-teman. Oke teman-teman, kita akan nyalakan. Caranya kita hubungkan, kemudian saya menggunakan baterai 3S karena ini settingan dari awal memang sudah 3S. Kalau saya ganti baterai yang 2S, dia akan terdeteksi low voltage gitu di sini, karena di sini saya menggunakan 3S. Jadi kita akan cari sepil settinganku di 3S. Jadi ini ya teman-teman, kita akan sepil settingan ya. Ini settingan yang sudah saya bikin nyaman di RC ini, karena RC ini sudah lama saya pakai dan saya sudah nyaman dan enjoy dengan settingan yang saya pakai. Mungkin teman-teman ada settingan yang lain, silakan. Kalau saya referensinya seperti ini. Kita akan buka settingannya ya teman-teman. Nah, di sini ada 2 lampu, ada 2 indikator ya. Lampu indikator ini kotak item dan ini kotak value. Item itu apa? Item itu yang menandakan ini ya teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai dengan 15 itemnya yang bisa kita ubah-ubah settingannya. Untuk value itu ada di sub itemnya. Misalnya item nomor 1 di sini masih ada lagi value-nya. 1, 2, 3 kita bisa pilih. Nah, 1, 3 artinya item nomor 1 value-nya nomor 3. Nah, di sini ya teman-teman. Jadi saya menggunakan settingan running mode di forward and reverse. Jadi ESC ini tidak saya setting menggunakan brake. Kalau di sini kalian bisa setting menggunakan forward dan reverse atau brake kita dengan pin jumper ya. Seperti ini ya teman-teman, yang tadi saya jelaskan ya, pin jumper. Kalau di 1080 kita menggunakan settingan yang sudah di program card. Jadi kita menggunakan settingan seperti ini. Kalau kalian membeli 1080 tanpa program card ya kalian tidak bisa setting, dan percuma juga ya. Kalian beli 1080 tapi tidak bisa di setting-setting di otak-atik. Oke, seperti itu teman-teman. Untuk value-nya saya menggunakan forward and reverse, tidak menggunakan brake, karena RC Adventure jarang pakai rem. Dia maju dan mundur. Gitu aja ya teman-teman. Untuk kita pindah, kita klik item, kita pindah di item yang lain. Oh iya, ini ada 4 tombol ya teman-teman, saya jelaskan dulu. Ini tombol untuk item, memilih item ini, dan ini tombol value untuk memilih value ini, dan ini tombol reset untuk mereset ke bawaan pabrik standarnya. Dan ini tombol OK untuk mengkonfirmasi ubahan ya. Oke, kita akan pindah ke item nomor 2, diklik value aja. Ini 2, 1. Saya menggunakan value nomor 1 di item nomor 2, baterai tipenya LiPo. Karena saya menggunakan baterai LiPo, jadi saya menggunakan proteksi dari LiPo. Gitu ya teman-teman. Jadi kalau LiPo dia ada cut off-nya. Nah, cut off-nya kita bisa setting di item nomor 3. Cut off voltage saya menggunakan settingan value-nya nomor 3 auto. Jadi di medium. Pada saat dia low voltage tapi nggak terlalu rendah banget,
dia sedang-sedang aja, dia akan cut off. Jadi RC-nya akan otomatis dia berhenti untuk menjaga baterai agar tetap aman dan sehat ya, menjaga kesehatan baterai LiPo. Kalau baterai LiPo tuh sangat riwin banget untuk kembung ya teman-teman. Dia sering banget dia tuh kembung. Jadi saya cut off di auto, di medium. Kalian bisa di disable kalau misalkan mau di disable ya nggak masalah juga. Karena apa? Karena kalau NIM high itu kan bisa kita setting juga di auto, low, auto medium, auto high atau disable. Kalau NIM high harusnya disable karena NIM high bisa kita forsir tenaganya sampai habis gitu ya teman-teman. Jadi kalau NIM high kita bisa disable. Kalau LiPo kalau kalian disable ya otomatis nanti baterainya akan cepat rusak karena LiPo tidak boleh low voltage. 4 untuk value nomor 4 saya menggunakan settingan di 4%. Ini artinya apa sih? Initial start force. Jadi ketika kita tarik tuas gas secara perlahan seperti ini, secara inisial gitu, dia akan menambah kecepatan sebanyak 4%, kelipatan 4%. Kalian bisa 2% jadi lebih smooth lagi. Tapi lama responnya. Jadi dia akan pelan, kenceng gitu. Responnya juga lama. Maksudnya kalau lama tuh kita ngejar, misalnya kan RC ini kan lambat ya, dia akan dari pelan dulu, pelan lagi ke kenceng. Kalau keempat kan dia kelipatannya 4, jadi dari 0 4%, 8%, meningkat lagi jadi 16%, meningkat lagi jadi 32%, meningkat lagi jadi 64%, seperti itu ya. Dia kelipatan 4%. Iya ya. Enggak ding ya, salah ya. 4% kelipatan jadi 8%, 8% kelipatan lagi ke 12% ya. 12% kelipatan lagi ke 16%, 16% kelipatan lagi ke 18%, seperti itu ya. Gitu. Kalau kalian ke 16% ya jika akan kelipatan juga. Jadi smooth atau endaknya kita bisa atur di sini di initial start force. 0 ya nggak bisa jalan nanti ya. Kita gas ya 0, dia nggak bisa jalan, atau mungkin dia akan jalan sesuai dengan settingan dari ESC standar pabrikan ini ya teman-teman. Disable artinya ya 0 ya mungkin ya. Saya belum pernah juga pakai 0. Untuk maksimal forward force, nah ini adalah maksimal forward force untuk limiter ya teman-teman. Jadi buat remote kalian yang mungkin belum ada limiternya, di sini juga sudah dikasih limiter. Jadi kalau 25% maksimal kita tekan tuas sampai maksimal itu akan mengeluarkan tenaga hanya 25% doang. 25% dari 80 ampere. Jadi berapa teman-teman? Jadi kemungkinan ya berapa? Seperempatnya 80, separuhnya itu kan 40, berarti 20%, 20 ampere doang ya. Kalau kita gas maksimal, dia hanya mengeluarkan tenaga 20 ampere, kecil. Ya harusnya kita cari ke 4. Nih coba ya. 54, nah 100%. Jadi biar keluar tenaga sampai 80 ampere bisa maksimal. Gitu ya. Dengan peningkatan yang smooth. Saya akan pilih initial start force-nya smooth. Oke, kita pindah ke value nomor 62. Ini masalah reverse. Ini reverse itu adalah mundur. Maksimal reverse force, batas maksimal reverse tenaganya di limiter ke nomor 2. Jadi 50%. Jadi saya kalau ini menekan tuas mundur sampai mentok, tenaganya nggak sampai 100%. Jadi 50% doang ya teman-teman. Jadi kalau mundur kan nggak perlu kenceng ya. Ngapain mundur kenceng-kencengan? Kalau mundur dalam arti normal kan pelan ya. Jadi maksimal tuh pelan. Kalau saya kasih ke 25% itu tenaganya kurang banget ya teman-teman. Jadi kalau tenaga sampai 25% mundur itu kadang mundur di tanjakan itu nggak kuat. Jadi saya kasih ke 50%. Kalau 100% sih sebenarnya enak juga, cuma kadang kita kesentil gitu langsung ngetril gitu RC-nya. Wing gitu, mundur sambil kenceng itu bisa nabrak-nabrak ya. Itu kan bahaya banget. Jadi kalau mundur saran saya maksimal ya 50% doang ya. 75% juga masih kenceng. Terus kemudian kita ke level item nomor 7. Nomor 7 ini tentang brake force. Nah, ini kalau kalian setting ke value-nya ada tipe brake ya, ini brake nomor 1 atau nomor 2, dia maju sama mundur sama ngerem. Ini maju mundur ngerem. Nah, ada remnya ini bisa di value nomor 7. Meskipun ini saya setting tapi dia tidak akan berfungsi ya, karena item nomor 1-nya tidak dikasih pilihan mundur sama saya. Jadi maju dan mundur. Rem. Maju dan mundur. Kalau ini ada rem, sini ada item value-nya 77, dia nggak akan berfungsi karena fitur remnya saya disable dari sini ya teman-teman.
Jadi ini saya pilih item 7 nomor 7 ya. Ini mau dipilih seberapapun juga nggak akan berguna karena fitur breaknya kalian nggak pilih ya. Karena fitur breaknya kan ada di angka value 1 sama value 2 di item nomor 1 ya. Nah ini saya nggak pilih jadi dia ini terserah. Kalau 77 itu artinya maksimal break force-nya kalau ketika kita meskipun kita tekan segini cek gitu dia nggak langsung berhenti mendadak ya, cak gitu. Dia berhenti mendadak di limiter 75% dari dayanya. Ibarat kata dia ngerimnya nggak terlalu pakem, dia masih jalan-jalan sedikit lah, 25% untuk jalan-jalan, masih glondor-glondor dikit masih ngelos dikit lah gitulah. Dia nggak pakem banget. Kalau 12,5% ya tetap nggak pakem ya, masih belandang ya, masih belandang. Kalau bahasa anunya kan belandang ya, masih belandang dikit. Kalau ini masih belandang dikit, kalau 100% dia akan berhenti set langsung ya. Ketika kita gas mentok terus kita rem langsung dia berhenti seketika, ban itu langsung mengunci 100% cak gitu. Nah ini mungkin kalau buat speedboat enak ya. Kalau buat RC seperti ini rontok gearnya. Iya kan, karena apa, dia masih ada gaya sentrifugal untuk maju ke depan sehingga rodanya kan kalau dipaksa untuk berhenti mendadak dia akan merusak gear ya. Jadi maksimalnya ya jangan sampai 100% ya, karena 50 atau 75% lah. Nah ini untuk initial brake force, ini item nomor 8 saya kasih angka 1 ya. Ini semutnya ketika kita mengerem mendadak dia akan berkurang tenaganya sebesar ini kelipatan ya. Jadi kalau 12,5% turun tenaganya turun sesuai kelipatan 12,5%, dia akan kelipatan seperti itu terus. Jadi ngeremnya mau mendadak langsung 50% cut off atau perlahan-perlahan. Nah ini bisa kalian pilih di sini. Drag brake. Nah ini drag brake adalah fungsi rem mendadak ya teman-teman. Jadi rem mendadak kalian ini kan limiter remnya. Nah ini drag brake, kalian bisa maju seret langsung kita drag brake, langsung kita berhentikan secara mendadak. Ini kita bisa setting mau 5%, 10% dalam posisi seperti ini kalian bisa ya. Drag brake itu mundur tapi dilawan ngerem tapi dilawani dengan gaya mundur seperti ini ya teman-teman. Drag brake, jadi kita maju terus ngerem dengan dilawan gayanya ya gitu ya. Terus mundurnya seret langsung dilawan. Nah ini pada wae kalau kita forward ya, kalau 100 ya. Kalau 5% kan kita gitu pelan-pelan, dia masih kayak gitu. Drag brake rate ini bisa kita atur levelnya ya teman-teman. Semakin tinggi levelnya rate-nya semakin pakem. Nah ini juga kita bisa atur. Wah pengeremannya ini banyak banget ya teman-teman. Jadi ini kayaknya lebih bermanfaat untuk mobil-mobil RC buggy, RC NASCAR, RC drift ya. Neutral rank. Nah ini rank untuk dia millisecond ini detiknya ya teman-teman. Jadi waktu dia kan ngereman ini, terus dia kan berhenti Nah ini ranknya itu bisa kita atur ya teman-teman untuk berhentinya ya. Ini simulasi sih, tapi kalau dalam kenyataan beneran sih ya mungkin bisa lebih geser daripada aturan ini ya. Ini kan sudah diatur 0,03 mili per second. Nah ini cara ngebrake-nya itu seperti ini ya teman-teman. Untuk jaraknya yang bisa dipotong 0,08 milisecond untuk dipotong dia berhenti ya. Start model punch. Nah ini punch ini perlu banget buat di RC Adventure. Punch itu ketika RC stuck dan kita ngegas sentak tek gitu, dia bisa di level, kita bisa atur level 1 sampai level 9. Semakin tinggi levelnya semakin dia drondol atau jengat wet padahal sudah kita aktifkan initial start force biar dia semut, tapi di start mode punch ini dia bisa mendeteksi bahwa kita sedang ngepunch itu dalam arti secara mendadak kita tarik tuas gas secara spontan gitu, tak gitu, dia akan jerantal. Nah jerantalnya itu sentakannya itu kita bisa atur ya teman, level 1 atau sampai level 9.
untuk mode pansnya. Kalau biasa teman-teman tuh ya langsung sentakan yang tinggi, tapi kalau sentakan tinggi ini resiko kopel patah, resiko bevel slick ya, resiko gear juga. Kalau kalian menggunakan RC yang sudah ada kampas koplingnya atau slipper clutch ya aman sih. Kalau RC ini yang belum ada slipper clutchnya ya resiko semuanya rontok ya teman-teman. Jadi ngepans itu butuh, tapi jangan terlalu ngepans banget ya levelnya ya, jangan terlalu dimaksimalin. Nah ini untuk PWM frekuensi, ini yang dipakai untuk apa ya, saya kurang tahu nih teman-teman. PWM ini sinyal ya, sinyal yang dipakai untuk mungkin menggunakan servo khusus ya, yang servo besar mungkin ya teman-teman. Kalau saya setting, oh ya ini level 9, saya di 9 yang 100% drag brake-nya ya ini nggak dipakai sih karena saya nggak pilih brake. 10 nya model 4, terus 11 nya saya di value nomor 4 0,05 millisecond, value nomor 12 nya saya di level 5. Ini enggak, oh ini dipakai, ini pansnya saya pakai juga di level 5, jadi nggak terlalu sentakan banget karena saya tahu RC ku ini nggak ada slipper clutch-nya, jadi dia resiko untuk rontok gearnya, jadi saya batasin di level 5 aja untuk pansnya. Untuk PWM-nya ini juga saya nggak pakai 13,4 ya, ini karena 4 ini mau disetting berapapun ya karena nggak pengaruh juga ya, karena saya nggak pakai PWM frekuensi. Untuk BEC voltage-nya saya masih standar 14,1. Ini adalah arus yang dihasilkan ini receiver, jadi dia bisa menghasilkan arus ke receiver itu 6 volt atau 7,4 volt. Nah, kenapa ada 7,4 volt? Jadi ada servo yang bisa menggunakan tenaga yang besar. Nah, ini kan servo menggunakan tenaga langsung dari receiver. Receiver ini dapat daya dari ESC yang sudah diturunin dayanya. Nah, daya dari ESC ini kita bisa atur mau di 6 volt atau 7,4 volt ininya. Tapi jangan lupa untuk receivernya harus support juga ya di 7,4 volt. Kalau receiver itu ada informasinya ya teman-teman. Jadi di receiver itu ada nih 4,8 sampai dengan 10 volt. Nah, dia kalau pakai BEC 7,4 volt dia masih mampu, receivernya dia masih mampu menerima tegangan listrik 7,4 volt dari ESC. Kalau standarnya sih 6 volt. Nah, kenapa harus ada 7,4 volt? Kadang ada servo yang membutuhkan tenaga yang voltase besar. Kita bisa atur BEC-nya ke 7,4. Nah, karena ini servonya menggunakan servo yang standar, dia masih kecil, dan di sini tertulis DC 6 volt, Live 6,6 volt, jadi saya menggunakan BEC 6 volt aja. Kemudian untuk perlampuan juga saya setting di 6 volt. Kalau saya setting ke 7,4 volt, jadi saya perlampuan harus tambah resistor lagi ya untuk menurunin tegangan 7,4 volt jadi ke 3 volt. Jadi resistornya harus saya naikin lagi untuk ohm meternya ya. Karena ini pakai ohm meter yang sudah saya setting ke 6 volt. Jadi saya menggunakan 6 volt. Jadi kalau besok saya upgrade servo untuk servo yang besar yang udah BEC yang tinggi, mungkin bisa saya ganti BEC-nya ini ke value nomor 2. Tapi asalkan ini ingat, ini harus support. Kalau nggak support, ada beberapa receiver yang nggak support loh teman-teman. Jadi dia hanya support di tegangan 6 volt. Kalau nggak support dia langsung kebakar. Untuk free wheeling. Nah, free wheeling itu apa namanya? Ngangkat itu ya, roda bantu wheeling ya, teman-teman pasti tahu ya. Kalau RC itu kan bisa wheel, kalau kita start penuh roda itu sampai terangkat ya. Nah, kita di enable, kita bisa di setting ke enable. Nah, 15:2, 15 disable ya, disable itu di off kan, enable diaktifkan. Nah, ini tak disable kan, karena apa ya, nggak perlu juga ya RC untuk ini kan RC Adventure, dia nggak perlu dengar ya waktu start ya teman-teman. Jadi saya pakai disable. Oke teman-teman, seperti itu untuk settingan dari ESC 1080. Jadi kelemahannya untuk ESC ini, jadi kan sudah tahu kelebihannya nih, masing-masing kelebihannya. Untuk kelemahannya, ini kelebihannya yaitu ya teman-teman, jadi dia itu tenaganya 80, dia udah smooth. Ini juga bisa 80, ini 60, ini 80, dia juga bisa smooth dan dia bisa kita setting macam-macam. Tapi kalau ini nggak bisa kita setting macam-macam. Tapi untuk kekurangannya ya teman-teman, kekurangannya dari ini
Ini memang nggak bisa disetting apa-apa, dia paten dari pabrik settingannya, dan ini udah enak banget sih menurutku. Kalau kalian pakai ini, dan ada yang pakai 1080, kalau ini ditutup semua, teman kalian main itu kalian tidak akan bisa membedakan mana yang pakai 1080 atau 1060. Semua sama-sama smooth teman-teman. Jadi semua sama-sama smooth. Nggak berasa banget, perbedaannya 60 ampere sampai 80 ampere tuh berasanya kecil banget. Yang lebih membedakan ya ini tadi, settingannya itu kita bisa atur forwardnya, dan ini nggak bisa. Kalau ini kelemahannya, dia itu sering panas teman-teman. Jadi dia itu panasnya itu lebih panas daripada yang 1060. Ini lebih panas banget, jadi dia risiko untuk overheating. Biasanya kalau teman-teman itu kasih kipas tambahan ya, kipas pendingin. Nah, untuk ESC 1080 ini sering banget terbakar ya teman-teman daripada yang 1060. Karena apa? Karena dia banyak banget cut off-nya ya teman-teman. Jadi dia ada 15 model item cut off. Jadi sinyal dari receiver itu masuk ke ESC tidak langsung diteruskan ke motor. Dia harus disaring dulu mana settingan yang dipakai. Dia harus memasuki banyak jalur mana yang yang dipakai sebelum dia masuk ke motor seperti ini. Nah, kadang dengan banyaknya settingan itu, kadang kita memakai kan makanya ya, kalau pas kita RC Adventure kan nggak mempeduliin ya, kita pedulinya adalah gas sama RC ini bisa jalan, bisa naik, bisa nanjak, bisa melewati segala rintangan. Tapi kalau kita ngegasnya itu ngepans terus, lama-lama dia itu jebol teman-teman. Jadi karena overheating, jebolnya itu karena overheating. Jadi IC-nya itu panas banget karena dia banyak cut off seperti ini, settingannya ini banyak cut off-nya. Jadi IC-nya itu sepertinya stres. Terus dayanya juga yang banyak banget, settingannya harus difilter mana yang tadi disetting, dan dia lama-lama dia panas, dan panasnya itu mungkin IC-nya cepat terbakar, dan ini sering banget terbakar teman-teman. Jadi kalau masalah awet itu awet yang 1060 seperti ini teman-teman. 1060 seperti ini tuh awet. Kalau yang 1080 itu cepat banget ringkih ya, karena dia banyak settingan, banyak ribet lah settingannya itu. Jadi power yang harusnya masuk ke dinamo itu nggak langsung masuk ke dinamo, dia harus di setting dulu, melalui settingan ini dulu yang kita pilih value-nya, baru dia diteruskan ke motor. Kan ribet banget ya, dari rem, dari forward, dari initial brake dan lain-lain itu harus melewati itu dulu, baru dia harus diteruskan ke motor. Jadi ini lebih panas banget. Jadi gitu teman-teman, pilih yang mana ya tergantung motor yang dipakai ya teman-teman. Kalau motor yang dipakai itu masih standaran 360, 370 ya pakai ini aja lah, cukup banget. Kalian pakai ini tuh rasanya seperti 1080, beneran asli. Pakai 1060 tuh rasanya seperti 1080 teman-teman, daripada pakai versi yang receiver bawaan. Kalian juga nggak bakal bisa membedakan kalau misalkan ini dijejer dan kita tutup, kita acak, terus kalian nggak tahu mana yang 1060 mana 1080. Kalian main aja, kalian nggak bakalan bisa merasakan bedanya teman-teman, karena semuanya tuh bedanya tuh tipis banget. Terus dinamo juga jangan lupa settingannya juga ya teman-teman. Kalau dinamonya sudah memakai 540 ya pakai kayak gini nggak apa-apa. Kalau dinamonya masih standaran 360, 370, mau pakai yang 80 ampere jangan lupa di limiter. Kalau nggak di limiter nanti motormu atau dinamomu itu bisa jebol. Nih di limiter kalau paling nggak ya di angka 50% atau 75% aja, biar tenaganya yang dihasilkan itu sesuai dengan spek motor yang kamu pakai gitu ya teman-teman. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah lihat ini dari awal sampai akhir. Semoga kalian bisa paham ya. Oh iya, untuk wiringnya ya teman-teman. Jadi kalau wiringnya seperti ini, jadi saya contohin ya, ini receiver. Terakhir ini saya kasih tahu wiringnya. Ini receiver, ini ESC. Nah, ESC ini dicolok ke channel nomor 2. Jangan lupa pin yang terbuka. Ini ada pin yang tertutup dan ini ada pin terbuka. Pin yang terbuka ini menghadap ke angka yang paling kecil. Angka paling kecil adalah angka 1. Jadi dia hadapnya ke sini. Kalau ke sini gimana? Terbakar? Enggak terbakar. Cuma dia nggak bakalan bisa gerak karena sinyalnya itu di jalur yang salah gitu ya. Jadi harus seperti ini. Karena di sini juga sudah dikasih tahu, di sini juga ada sinyal plus dan minus. Sinyal kan kabel putih plus dan minus. Kalau seperti ini kan sinyalnya nanti di angka jatuhnya di minus. Jadi dia nggak akan terbakar sih, cuma dia nggak bisa nyala juga, nggak respon. Nah seperti itu. Jadi dia di angka 2. ESC itu di channel nomor 2. Bisa nggak ESC itu di channel nomor 1? Bisa.
Tapi apa ya, mungkin kalian ngegasnya pakai throttle yang ini buat ngegas kan, maju mundur kan nggak enak kalau ngegas pakai switch ini kan. Ya kalau gas kan di switchnya ini kan channelnya nomor 2 kalau switch yang ini. Di mana-mana channel throttle seperti ini yang tarik gini itu channelnya nomor 2. Bisa nggak di channel nomor 6 untuk gasnya? Bisa, channel 6 bisa. Jadi apa ya, mau nanti gasnya seperti ini, berhenti, kayak RCKD kan, jadinya mentok gasnya. Nah kalau di channel nomor 2 nih, channel nomor 2 kita bisa atur di tuas ini, enak kan. Ini memang disetting untuk gas soalnya. Nah terus ini masuk ke situ. Habis itu untuk channel nomor 1 itu adalah channel untuk, tahu sendiri ya, untuk servo steering. Nih servo steering ya, jangan lupa pin yang terbuka menghadap di angka 1, angka yang paling kecil lah. Ini untuk servo steering. Ini untuk ESC nomor 2. Kemudian baterai di mana? Baterai di ESC sini loh. Nah di ESC ini ada 2 colokan, yang ini baterai, yang ini ke motor. Nah baterai kita bisa colok, kita bisa pakai baterai yang LiPo 2S atau LiPo 3S, dia akan connect sendiri. Terus gimana ini caranya nyalain? Caranya nyalain saklarnya di ESC sini. Nah dia akan menyala seperti ini ya teman-teman. Terus kita nyalakan remote. Nah habis itu setirnya sudah bisa bekerja tuh. Nah seperti itu ya teman-teman untuk wiringnya. Jadi gampang kan wiringnya, jadi cuma kayak gini doang wiringnya. Ini colokin ke dinamo atau motor ya gitu. Oke teman-teman, terima kasih buat yang kalian sudah lihat video ini dari awal sampai akhir. Terima kasih juga yang sudah dukung channel ini channelnya cukup panjang pembahasannya agar kalian paham. Jadi channel ini bikin biar kita paham ya, kita belajar bersama ya. Kalau ada yang kurang kalian bisa benerin aku di komentar ya teman-teman, kalau aku salah ya teman-teman. Jadi terima kasih buat yang dukung channel ini dari awal sampai akhir. See you next time dan bye bye.